Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Nanti teman-teman jawab, angkat tangannya, katakan baik. Siap ya? Oke. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Hai teman-teman, apa kabar semua? Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak bersama Kang Didin dan Dodi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Hai teman-teman yang di rumah, hari ini Kang Didin mau cerita apa ya? Duh, pasti deh kalian penasaran ya kan? Pasti deh. Kang Didin. Iya. Nah, sahabat di rumah dan di seluruh Indonesia, semoga kalian tetap sehat. Hari ini Kang Didin pengen mendongeng tentang binatang kecil. Binatang kecil? Siapa itu? Binatangnya kecil, warnanya merah. Ada juga yang warnanya hitam, suka menggigit di kaki kita, jadi gatel. Siapakah dia? Waduh, kira-kira binatang siapa ya yang suka menggigit? Ya. Aku jadi tahu. Sekarang jawabannya adalah binatang simut. Bukan simut, tapi semut. Iya, semut. Binatang semut. Teman-teman, siapa yang pernah digigit semut? Aku pernah Kang Didin. Teman-teman di rumah juga pasti sering dong digigit semut. Dan pasti tahu kan semut ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Bahkan semut itu hinggap di pohon-pohon. Ada juga yang di rumah. Iya, semut itu rumahnya kadang di pohon, kadang di rumah teman-teman juga suka ada. Misalkan teman-teman punya makanan yang manis seperti coklat. Nah, ya. Coklat. Teman-teman punya coklat, disimpan di meja sembarangan. Tak lama kemudian pasti ada semut yang datang. Iya kan Kang Didin? Betul. Kalau seandainya ada yang manis seperti coklat, permen, terus banyak sih yang teman-teman suka. Bahkan tidak hanya manis, semut itu datang ketika makanan sembarangan. Jadi ini kita mau mendongeng apa Kang Didin? Iya, ngomongin semut, jadi Kang Didin akan mendongeng tentang semut yang hemat. Semut yang hemat? Duh, ayo dong segera mendongeng untuk teman-teman yang di rumah dan di seluruh Indonesia. Judulnya Semut yang Hemat.
Selamat menyaksikan. Teman-teman di seluruh Indonesia, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang gagah perkasa. Kulitnya berwarna putih dan rambutnya panjang. Kang Didin, itu di kerajaan mana? Kan banyak sekali kerajaan di negara-negara. Bahkan di negara kita juga banyak kerajaan. Ya, cerita ini dari kerajaan di Mesir. Di negara Mesir hiduplah seorang raja yang bijaksana. Tidak hanya mencintai rakyatnya. Raja ini gemar menanam pohon dan juga mencintai binatang. Mencintai binatang? Maksudnya bagaimana? Iya, kerajaan ini hidupnya pada makmur rakyatnya. Sang raja mencintai kepada sesamanya. Ciptaan Tuhan tentunya. Tidak hanya manusia, tapi tumbuhan dan binatang-binatang, dia pun mencintainya. Dia merawatnya dan menjaganya. Begitu ya. Aku sekarang jadi paham teman-teman. Nah teman-teman di rumah, raja ini lagi jalan-jalan. Dia nengok ke sebuah desa yang hidupnya pas-pasan. Sang raja membagikan sembako seperti makanan pokok dan juga sayuran serta buah-buahan. Wah, baik hati ya sang rajanya, mencintai rakyatnya. Duh, bahagia sekali. Ketika sang raja datang ke perkampungan itu menggunakan kuda kesayangannya. Saat sang raja turun dari kuda, ternyata terdengar suara binatang. Binatang itu berlarian. Binatang apa Kang Didin? Duh, pasti dia ketakutan. Sang raja melihat ada semut. Semut itu sedang sedih ketika raja datang, yang lain berbahagia. Tapi semut itu sedih. Kenapa sedih Kang Didin? Kan rajanya baik, mencintai rakyatnya, mencintai binatang juga. Pasti deh teman-teman juga dicintai semuanya sama sang raja. Betul. Akhirnya raja itu bertanya kepada semut yang sedang bersedih. Wahai semut, kelihatannya kamu sedang bersedih. Ada apa gerangan? Wajahmu pucat sekali. Mungkin dia sakit raja. Ya, apakah engkau sakit? Semut itu mengangguk kepalanya. Tanda bahwa ia merasakan sakit. Tapi sang raja pun bertanya, anggota tubuh yang mana yang kau rasakan sakit, wahai semut kecil? Semut pun menjawab bahwa dia sedih, ketakutan karena perutnya lapar. Seakan-akan tidak ada makanan yang dia bisa makan hari ini. Raja pun tersenyum mendengar kejujuran semut. Karena semut itu lagi lapar ternyata. Bilang aja, Raja, aku sedih karena
Nggak begitu. Dalam dongeng ini si semutnya bersedih, wajahnya pucat, layu, lesu. Karena lapar. Aku juga tahu lah. Betul, karena kelaparan, semut itu ditanya sama sang raja, "Wahai semut, apakah kau punya stok makanan atau makanan yang tersimpan?" Semut itu menggelengkan kepala bahwa ia harus bekerja keras dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Ngapain kerja keras Kang Didin? Karena semut itu membutuhkan makan, sehingga dia mencari makanan. Sisa-sisa makanan manusia dia bawa ke rumahnya. Begitu ya. Betul. Akhirnya raja bertanya, "Jika setiap pagi, siang, sampai sore kau mencari makanan, apakah kau menyimpan untuk makanan seminggu kemudian?" Ya pasti tidak lah. Kan makanannya juga pas-pasan. Betul. Semut itu menjawab, dia tidak punya stok, dia tidak punya perbekalan untuk 1 minggu ke depan. Akhirnya raja tersenyum mendengar jawaban sang semut. Semutnya jujur. Semutnya membalas pertanyaan sang raja ya. Ih bener, teman-teman yang di rumah. Ternyata raja menyiapkan makanan untuk semut. Gak tanggung-tanggung. Raja bertanya, "Wahai semut, jika engkau kuberi makanan, lalu dalam 1 tahun kira-kira kau butuh berapa banyak makanan?" Wah, pasti deh 1 karung makanan. Enggak, semut itu menjawabnya enggak banyak. Lalu senyum semut menyertai wajahnya. Raja mendengar jawaban sang semut. "Tuan Raja, hamba dalam 1 tahun cukup makan hanya 1 helai roti. Tidak terlalu banyak karena makannya sedikit-sedikit." Raja pun tersenyum. Hanya sehelai roti, padahal 1 tahun. Raja penasaran. Dia tidak percaya. Ya iyalah. Semut kan mulutnya kecil. Emangnya mulut Kang Didin? Kalau mulut Kang Didin setahun nasi aja udah bisa habis berapa ya? Apalagi teman-teman yang hobinya makan. Teman-teman, apa Kang Didin yang hobi makan? Ya, kalian semua dan Kang Didin tentunya. Pasti deh boros. Betul. Raja hampir tidak percaya bahwa semut dalam 1 tahun cukup sehelai roti. Padahal rotinya nggak banyak. Raja setelah yakin bahwa semut itu cukup dengan roti itu, lalu raja memerintahkan kepada bala tentaranya supaya membawa sehelai roti. Wah, baik sekali rajanya ya. Semut langsung dikasih makan 1 tahun. Betul teman-teman. Alhasil ketika pengawal datang, dikasihlah selai roti dan raja pun berpesan, "Wahai semut yang baik, kuberikan engkau selai roti yang katamu itu akan cukup engkau makan
selama 1 tahun. Jadi akan kutengok engkau 1 tahun kemudian. Lalu kan kuberikan roti selanjutnya yang kedua. Wah, jadi raja ketemunya setahun sekali ya? Bener. Sang raja ketika memberikan roti, semut bahagia. Karena dia tidak usah repot-repot cari makan lagi. Dia tidak usah keluar rumah, kepanasan, kadang kehujanan. Kadang juga saat makan berebut dengan teman-temannya. Akhirnya kebagian sedikit ya. Nah sekarang kan semut punya makanan selama 1 tahun ke depan. Terima kasih Raja. Teman-teman di rumah, semut bahagia karena dia punya stok makanan yang cukup untuk 1 tahun. Hari berganti. Pagi-pagi semut makan roti. Ya makannya hati-hati sekali. Setelah kenyang, dia istirahat. Datang siang hari, dia pun makan roti. Datang sore hari, semut pun makan roti. Datang malam pun juga pasti makan roti. Kan makanannya cuma ada roti doang. Iya. Malam, pagi, siang, sore, semut itu menikmati roti pemberian sang raja. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Dan sebulan kemudian semut tetap makan roti. Waktu sudah 10 bulan. Roti yang diberikan sang raja masih tersisa banyak. Semut makannya sedikit banget. Karena dia tidak mau berharap seandainya sang raja datang telat atau lupa mengunjungi semut, dia tidak mungkin kelaparan. Akhirnya 1 tahun kemudian raja pun datang menengok. Raja ke situ sama siapa Kang Didin? Raja saat nengok semut itu mengajak istrinya, anak-anaknya karena raja pengen memberikan pelajaran berharga. Pelajaran berharga? Maksudnya pelajaran berhitung? Ya, pelajaran berhitung dalam kehidupan. Raja pengen mengajarkannya langsung kepada anak-anak dan istrinya. Hebat ya belajarnya sama semut. Betul teman-teman, kita kan belajar bisa kemana saja dan kepada siapapun. Termasuk kepada binatang kecil yang namanya semut. Ketika 1 tahun, ring, ring, raja bertemu dengan seekor semut yang 1 tahun lalu berjumpa dengannya. Di tempat yang sama. Hanya 1 tahun kemudian raja terkejut saat raja bertanya kepada sang semut. Semut, kenapa rotinya masih banyak? Bukankah ini sudah 1 tahun? Berarti stok makananmu seharusnya berkurang. Tetapi kenapa masih ada sisa? Ampun Tuan Raja, hamba tidak berani makan semuanya. Karena hamba takut jika Tuan Raja lupa akan janjinya dan berjumpa dengan hamba hanya seekor semut. Jangan-jangan hamba bisa kelaparan jika seandainya roti yang Tuan Raja berikan kepada hamba dimakan habis dalam 1 tahun. Jadi hamba irit-irit supaya hemat makan sedikit-sedikit.
anak, istri, dan juga sang raja terkejut akan jawaban semut. Ternyata semut itu sangat hemat. Dikasih sehelai roti selama 1 tahun masih tersisa. Wah, kalau Dodi yang dikasih makan 1 bulan juga habis, bahkan bisa jadi 1 minggu. Seperti teman-teman yang di rumah, makan roti sekali makan bisa 5. Wah, bahkan ada yang lebih banyak lagi. Iya, berbeda dengan seekor semut. 1 helai, 1 tahun masih tersisa. Akhirnya raja tersenyum dan dia memberikan pelajaran berharga kepada anak-anaknya. Tak lama kemudian raja mengambil sebuah tas. Isinya adalah sepotong roti untuk 1 tahun kemudian. Wahai semut, saya bawakan 1 potong roti untukmu supaya 1 tahun ke depan akan kutemui lagi. Apakah ada sisa atau habis semuanya? Terima kasih Tuan Raja. Hamba tidak akan menghabiskannya semua karena hamba takut kalau seandainya boros maka hamba sendiri yang rugi. Wah, hebat ya semut. Jadi supaya tidak rugi terhadap diri sendiri harus berperilaku hemat. Iya teman-teman. Akhirnya ketika sang raja memberikan 1 potong roti untuk 1 tahun kemudian, saat raja menjenguk yang kedua kalinya, ternyata rotinya masih ada sisa. Raja bangga pada semut karena hidupnya bisa hemat. Hidupnya bisa mengatur diri sendiri. Berbeda dengan kita semuanya. Kadang-kadang dikasih jajan 5.000 cepat habis. Dikasih 10.000 juga habis. Bener. Kadang-kadang malah beli kuota. Malah beli mainan atau jajan yang tidak baik. Seperti mainan atau jajanan yang berbahaya. Betul Kang Didin. Wah, Dodi jadi paham sekarang. Supaya hidup hemat, jadi makanlah tidak berlebihan. Contohnya semut, dia makan secukupnya. Bener teman-teman. Semut itu sungguh sangat hemat. Raja pun memberikan apresiasi, memberi penghargaan kepada semut. Anak-anak raja, istri raja jadi lebih sadar supaya mereka lebih hemat. Dan juga teman-teman, ayo berperilaku hemat agar saat dewasa kalian menjadi orang yang sukses. Iya Kang Didin. Ayo teman-teman, yuk mulai sekarang berhematlah. Contoh semut yang cukup hemat makan hanya sehelai roti dalam 1 tahun. Nah teman-teman yang di rumah dan di seluruh Indonesia, itulah dongeng dari negeri Mesir tentang seekor semut yang sangat hemat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran yang berharga. Bisa memahami hikmah di balik cerita tadi. Betul. Nanti jangan kemana-mana. Terus saksikan dongeng anak bersama Kang Didin hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai teman-teman semuanya. Masih tetap dong duduk dengan santai dan menyimak acara dongeng anak
yang semakin hari semakin lebih seru, semakin bermanfaat, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Betul Kang Didin. Jadi teman-teman bisa belajar di rumah dengan asik melalui Mata Milenial Indonesia TV. Kang Didin. Apaan? Kan kita ada di YouTube nih. Oh iya, teman-teman yang di rumah, ayo ajak sahabatnya, ajak temannya yang belum nonton dongeng anak. Ayo bisikin, ayo nonton dongeng anak. Bisa dari YouTube, bisa juga supaya teman-teman gak ketinggalan dongengnya. Di subscribe. Pijit tombol warna merah, nanti teman-teman akan nonton kapanpun. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Ajak teman-teman nonton bareng dongeng anak. Ya, hemat seperti semut. Dalam dongeng tadi, semut mengajarkan kita semuanya supaya tidak berperilaku boros. Teman-teman, ketika sekolah diberi bekal 2.000. ya, misalkan 2.000. Jajan seperlunya. Kalau yang tidak dibutuhkan gak usah dibeli. Beli makanan yang disukai dan harus dimakan. Jangan sampai kalian beli makanan malah dibuang. Kalian beli minuman malah ditinggalkan. Ingat, jajan, beli makanan atau beli apapun secukupnya saja. Jangan sampai berlebihan. Belinya banyak. Beli 2, ada yang beli 3, kadang beli 4. Bahkan ada yang 1 bungkus. Tapi makannya malas, malah kebuang. Kan itu tidak baik ya Kang Didin? Betul, berlebih-lebihan itu tidak baik. Kan banyak saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Maka ayo belajar berhemat, karena berhemat itu hebat. Belajar hemat dari sekarang. Belajar hemat selagi kecil. Semoga kalian menjadi sukses di kemudian hari. Ayo ajak teman-teman, ajak keluarga, dan ajak sahabatnya nonton dongeng anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.